Salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita bersama akan kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersama kita awali dengan doa. Bapa di dalam sorga, dalam kasih dan penyertaan Tuhan, kami boleh merenungkan firman-Mu yang menjadi sumber kekuatan dan pengharapan kami di dalam Tuhan untuk menatap masa depan kami. Keberserahan kami ke dalam tangan-Mu, kiranya Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kami dan yang melengkapi kami dengan roh-Mu yang kudus. Terpujilah Tuhan. Amin. Firman yang akan kita renungkan pada saat ini adalah Injil Yohanes pasal 8, ayatnya yang ke-7 bagian B. Injil Yohanes pasal 8, ayatnya yang ke-7 bagian B. Yang mengatakan begini, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan dan memelihara firman itu dalam hidupnya sehari-hari. Maranatha. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagian Alkitab yang kita baca ini adalah tentang seorang perempuan yang berdosa, yang kedapatan berzina lalu kemudian oleh para tua-tua Yahudi dibawa ke hadapan Yesus. Maka apa yang Tuhan Yesus katakan? Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaknya ia pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. Saudara, bagi Yesus, semua orang punya dosa. Semua orang punya salah. Semua orang bahkan melakukan tindakan kekeliruan. Bahwa manusia itu kan gudangnya kesalahan. Karena itu saudara, bagi Yesus, satu orang pun juga tidak ada yang berhak untuk kemudian hanya oleh karena kesalahan lalu orang harus kehilangan nyawanya. Oleh karena kesalahan, lalu kemudian orang harus kehilangan hidupnya. Maka kalau orang itu pun juga dihukum, maka dihukumlah. Kalaupun juga orang itu melanggar, maka dia harus menerima sesuatu oleh karena pelanggarannya. Tetapi saudara-saudara, apa yang Tuhan Yesus mau? Bukan hanya sekedar orang pun juga hidup di dalam hukum. Dan hukum itu pun juga bukan niatnya untuk membalas. Sehingga apa yang dihukumkan atau akibat dari sebuah perbuatan, maka perbuatan itu pun juga merupakan sebuah balasan atau sebuah ganjaran. Tetapi bagi Yesus, prinsipnya adalah bagaimana orang bukan hanya kemudian dihukum, tapi orang memiliki kesadaran. Kesadaran bahwa dia sudah melakukan kesalahan. Kesadaran bahwa dia pun juga tidak lagi mau melakukan kesalahan. Itulah prinsipnya pertobatan. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bagi Tuhan Yesus, bukan hanya sekedar orang melakukan kesalahan lalu kemudian dihukum. Tetapi bagi Tuhan Yesus adalah setiap orang hendaknya melakukan sebuah pertobatan. Karena itu saudara, Tuhan Yesus mengatakan, siapa di antara kamu yang tidak berdosa? Maka kita semua juga diajak untuk menyadari, oh ya, kita harus mengaminkan bahwa kita semua orang berdosa. Kalau kita semua orang berdosa, kita tidak layak untuk kemudian juga menghakimi orang. Tapi baiklah kita semua menyadari akan keberdosaan kita. Dengan menyadari akan keberdosaan kita, lalu kemudian kita melakukan perbaikan. Perbaikan untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Perbaiki diri untuk kita tidak melakukan sebuah perbuatan dan mengulanginya. Karena itu saudara, di Minggu Advent
Selalu kita pun juga teringat kepada kata-kata Yohanes Pembaptis yang berseru, "Bertobatlah, karena kerajaan Allah sudah dekat." Kita akan selalu mengingat dalam minggu Advent ini bahwa suara seperti Yohanes Pembaptis yang menyerukan kita untuk selalu bertobat. Bukan untuk kemudian selalu menghukum dan suka untuk menghukum orang lain. Tetapi baiklah kita selalu mengintrospeksi diri kita sendiri, kita selalu merenungkan diri kita sendiri, dan kita selalu bercermin pada diri kita sendiri bahwa kita juga adalah orang berdosa. Baiklah kita semua bertobat, baiklah kita semua memperbaharui hidup kita, baiklah kita selalu untuk berjaga-jaga untuk kita tidak jatuh ke dalam dosa. Saudara, mari kita bersama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pada minggu Advent ini kami boleh menyambut kembali kehadiran Yesus untuk kedua kalinya. Kami yakin, kami percaya, kami boleh mempersiapkan diri kami dengan kehidupan yang lebih baik. Kami boleh menyambut kedatangan Yesus dengan sikap hati yang penuh dengan penyesalan dan pertobatan. Dan kami pun juga boleh menyambut Yesus untuk perbaikan kehidupan kami, sehingga kami lebih seturut dengan kehendak Tuhan. Engkau yang memahami setiap pergumulan, dan Engkau juga yang memahami setiap persoalan kami. Dan kami percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang menjadi sumber kekuatan bagi kami. Terpujilah Tuhan. Amin.